Sebelum tantang China dan Jepang, nasib timnas Indonesia sudah diramal media Irak. Garuda akan. Tragis, pemain keturunan yang negaranya masuk AFF menolak mentah-mentah Malaysia. Joy Pelupesi pastikan siap kapanpun dibutuhkan timnas Indonesia. Erick Thohir mau timnas Indonesia andalkan pemain didikan liga lokal, bukan hanya diaspora. Itulah yang akan kita bahas kali ini, Sobat Kamus Bola. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Media Irak memprediksi nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jauh sebelum menantang China dan Jepang. Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, yakni melawan China dan juga Jepang. Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert masih memiliki peluang untuk menyegel tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Peluang itu kembali hidup setelah skuad Merah Putih berhasil menaklukkan Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Menariknya, timnas Indonesia dijagokan oleh media Irak yang kerap membahas seputar sepak bola internasional dengan akun Instagram @irakis_ir. Media Irak itu secara belak-belakan menyebut skuad Garuda saat ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai para rivalnya di Asia. Tim nasional Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di benua Asia. Tulis media Irak @irakis di Instagram mereka. Lebih lanjut, media Irak itu memuji semangat juang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang sangat tinggi dan bakat individu yang dimiliki anak asuh Patrick Kluivert itu. Tim ini ditandai oleh semangat juang yang tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi serta kemampuan fisik yang sangat baik. Dan tak hanya itu, media Irak tersebut juga memuji setinggi langit timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain yang awalnya mereka bermain imbang, itu suatu kemajuan yang luar biasa. Dan berkaca dari hal itu, media Irak tersebut juga meramal nasib timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert yang cukup baik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tanpa basa-basi, media itu menyebut timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat perubahan besar timnas Indonesia, tak salah jika kami memprediksi mereka akan lolos ke Piala Dunia edisi kali ini. Pernyataan media Irak tersebut bisa dibilang masuk akal. Skuad Garuda masih bisa lolos baik itu melalui jalur otomatis maupun lewat putaran keempat. Ya, dari pernyataan media Irak kita bergeser pada penolakan demi penolakan. Membela timnas Malaysia masih terus dilakukan sejumlah pemain keturunan, kali ini dari Asia Tenggara atau AFF. Ya, timnas Malaysia langsung mendapatkan dampak positif dengan hadirnya pemain keturunan saat berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027. Menghadapi Nepal pada Selasa 25 Maret lalu, timnas Malaysia berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. 2 gol skuad Harimau Malaya dicetak oleh pemain keturunan, salah satunya nama baru Hector Hevel dan juga Corbin Ong. Ya, Hector Hevel baru selesai dinaturalisasi Malaysia pada Maret ini dan langsung dimainkan Peter Klamovski melawan Nepal. Selain dirinya, ada pula Ganril Palmero yang masuk dalam pemusatan latihan timnas Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Meski begitu, tak sedikit pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi Malaysia dan mengejutkannya, ada yang berasal dari Asia Tenggara. Jika biasanya Malaysia ditolak, pemain yang diklaim memiliki keturunan tapi ternyata tidak memiliki darah Malaysia. Dan kini Malaysia ditolak pemain yang benar-benar memiliki keturunan negeri jiran dan pemain itu berasal dari Asia Tenggara. Di mana pemain yang dimaksud adalah Ryan Tek, sosok 24 tahun yang dipanggil timnas Australia di laga melawan Indonesia. Dari Malaysia yang dimiliki Ryan Tek berasal dari sang ibu sementara ayahnya dari Australia. Namun sang ibu Annabel Huaye pun diklaim memiliki keturunan Cina, yaitu negeri tirai bambu pun sempat mencoba menggaetnya. Dan menariknya, Ryan menolak tawaran Malaysia tidak secara langsung melainkan melalui sang agen. Di mana dilansir dari Superbowl.id dari ESPN Asia, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM ternyata tidak pernah bertemu langsung dengan Ryan, melainkan bertemu dengan agen sang pemain. Tawaran untuk membela timnas Malaysia pun juga dilakukan oleh sang agen.
Ya, Ryan mengaku berusaha keras untuk tidak terlibat dalam komunikasi dari proyek yang disodorkan Federasi Malaysia. Itu adalah sesuatu yang muncul akhir-akhir ini karena saya memiliki darah Malaysia. Saya tidak tahu tentang ini sampai beberapa bulan yang lalu, jadi ini berita baru bagi saya. FAM mendatangi saya, tapi sekali lagi itu hanya melalui agen saya. Saya berusaha untuk tidak terlibat dalam hal itu. Meski demikian, Malaysia masih tidak kapok ya mencari pemain keturunan lain yang siap membela timnasnya. Sultan Johor Tunku Ismail bin Ibrahim selaku pihak yang bertanggung jawab mencari pemain keturunan Malaysia mengaku sudah menemukan 7 pemain keturunan Malaysia yang akan menambah kualitas skuad Harimau Malaya. Di laman akun X pribadinya, Tunku Ismail mengatakan 7 pemain asli Malaysia akan menambah kualitas dan membantu tim. Ya, dari hiruk pikuk di Malaysia, kita beralih pada Joy Pelupessy memastikan akan selalu siap memenuhi panggilan ke timnas Indonesia kapanpun dibutuhkan. Ia bangga dapat berkontribusi untuk tim Merah Putih. Ya, penampilannya di lini tengah menjadi sorotan banyak orang sebab peran Pelupessy memberikan keseimbangan di skuad Garuda baik dalam serangan maupun bertahan. Apalagi yang bisa saya katakan, ini adalah perasaan yang sangat spesial. Saya pikir main di Jakarta, main di kandang memang serasa main di rumah sendiri. Momen spesial nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan di sini, katanya. Timnas Indonesia akan melakoni laga penting pada sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas China dan timnas Jepang. Ya, Pelupessy menegaskan kapanpun skuad asuhan Patrick Kluivert membutuhkannya, maka ia selalu siap. Jika sepanjang saya bisa membantu timnas Indonesia, tentu saya beri apapun untuk timnas Indonesia. Selama saya dapat membantu timnas itu, membuat saya bangga. Ya, demikian dikatakan pria berusia 31 tahun. Next, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ingin timnas Indonesia juga mengandalkan pemain yang dididik dari liga lokal, bukan hanya diaspora saja. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan jika ada pesepak bola yang keturunan di luar negeri yang ingin bergabung. Timnas Indonesia saat ini dihuni belasan pemain diaspora atau keturunan hasil proses naturalisasi menjadi WNI. Kehadiran mereka sukses mendongkrak prestasi skuad Garuda. Namun Erick menginginkan adanya pemain asli Indonesia atau yang berasal dari liga lokal untuk membela tim Merah Putih di masa depan. Penciptaan talent pool itulah yang hendak ditinjau ulang. Jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri, terutama itu yang kami review. Di sisi lain, Menteri BUMN tersebut tidak mau menutup pintu juga untuk pemain keturunan. Jika mereka eligible untuk membela timnas Indonesia dan punya kualitas, maka kesempatan bisa diberikan. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan ketika para pemain diaspora ingin jadi bagian dari kami. Selain itu, ada diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi mengenai pemain yang akan membela timnas Indonesia. Nantinya, akan ada apresiasi kepada mereka yang sudah berjuang membela Indonesia untuk melaju ke level tertinggi. Ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya, nanti saya laporkan ke Menpora Dito Aryo Tejo mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan, kata Erick Thohir. Dan untuk bagaimana apresiasi pemain diaspora ataupun pemain timnas yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa kita. Demikian dikatakannya.